Halo, balik lagi di tim Cacoy. Pasti bisa? Pasti ribet. Nah, Pasti ribet. yoi. Yoi. Eh, Ah, untuk ngelanjutin pembicaraan kita di kapal berhantu ya, yang di part 1, sekarang kita lanjut lagi di part kedua. Nah, sebelum kita nyambung, part 2, jelasin dulu part 1 itu di tahun berapa nih? Makanya kita baru rekam lagi di tahun sekarang. ya nanti sebentar penjelasannya. Sebelum kita ngejelasin lebih dalam lagi nih, gua kenalin dulu nih teman gua. Sebelah kiri gua Rio dari majelis mana? Rasulullah. Ya salam. Iya. Majelis Rasulullah. Untuk mengingat lagi gue Lukman. Ini Evan sebagai narasumbernya. Ini Why? Luai. Jadi untuk di part pertama itu sekitar 3 tahun yang lalu. Mungkin kita emang terlalu lama ya jaraknya. Vakum ya. Vakumnya. Jadi sekarang mungkin ini adalah hutang si Evan untuk ngejelasin di part kedua. Nah, mm-mm. Jadi untuk yang part pertama kalian bisa nonton di sini aja ini ya. Ini gue kasih linknya di atas. Nah, sekarang yang part kedua Pan, gimana Pan? Kelanjutan di human tracking. Mm-mm. Ya itu Yang terakhir lagi pas yang pembantaian atau apa sih gue? enggak pembantaian sih sebenarnya. Nah, Apa ya? Yang kisah orang meninggal itu sih memang ada 5 orang memang. 5 orang meninggal di kapal Taiwan itu di, lo tinggi. di Afrika Selatan. Sekitar ada 10 kapal yang meninggal itu 5 orang. Termasuk di kapal gua 2 orang. 10 kapal, 5 orang yang meninggal. Iya, Gimana? 5 orang meninggal. Di 10 kapal 5 orang yang meninggal. Beda-beda. Gua nggak nalar gitu. Beda-beda kapal. Oh iya, Satu kapal 5 orang. 10 kapal yang Totalnya meninggal 5. 5. Oh, ditotalin. Dari 10. totalin. Yang meninggal 5 gitu. Dia Berarti ada yang kita beberapa kapal ada yang selamat semua dong. selamat. Yang meninggal Ya udah di kapal 10-nya gua nggak dua. usah dihitung. Ya kan lanjut. Itu gimana sih? Lu katanya ngelanjutin. Ini lanjutin. Ini 10 kapalnya ini rombongan atau gimana nih? Ya satu manajemen sama gua. Satu kapal manajemen. Taiwan. Satu kapal Taiwan. Dengan tujuan yang sama. Aduh. Lu bayangin gini kan? Keting lanjut. 10. Lu kok bilang rombongan aja. Lah kali touring kapal gitu 10. Pesan. Iya. Ya udah. Ya itu tuh 10 Enggak kapal itu penjelasan lu tujuan gimana yang coba. sama. Penjelasan lu gimana coba? Iya, jadi termasuk di kapal gua itu yang meninggal 2 orang. Yang sisanya itu Kapalnya ada berapa? 10. 10. Hah? Kapalnya 10. Satu kapal berapa kru? 12. Yang meninggal berapa dari total 10 kapal? Yang meninggal itu di kapal gua 2. Yang sisanya 1. Satu. Sisa 1, 2, 3 dong. Tadi kata lu 5. Iya 5. Gua 2, sisanya 3 di kapal satu kapal lain. Iya udah. Nomor berapa? Kapal lu nomor berapa? Nggak Di tahu, nomor-nomorin nggak apa enggak? Nggak ada. Oh enggak 10 kapal itu dengan tujuan yang sama Senegal semua atau Ini gimana? satu manajemen. Langsung serentak. Serentak. Meninggal lah. Orang sakit. Sakit. Oh, enggak nih tuh yang pertanyaan gua, tujuannya ke Senegal semua. 10 kapal. Ini 10 kapal. Ini 10 kapal. Serentak berangkat ke Senegal. Iya. Senegal. Jadi gue yang di Senegal. Kapal itu udah standby. Udah standby Iya. di Senegal. Nah, ini Apaan standby sih? udah deh kita abaikan itu. Tar dulu. Belum putus. Lu yang bener jawabnya. Ini 10 kapal. 10 kapal. 1 sampai 10. Heeh. Iya kan? Heeh. Yang meninggal 5 kapal. 5 kapal. Lu enggak tahu nomornya kan? Ya emang enggak ada Nggak nomornya. ada nomor. Ya udah oke lah, enggak ada nomornya. Ini sekarang 10 kapal, tujuannya ke sana semua. Iya, di Senegal. Hah? Ke Senegal semuanya. Oke. Di Afrika Selatan. Udah. Apa? Enggak pertanyaan gua. Iya, pertanyaan apa? Enggak kebanyakan kapal ke sana semua. Apa? Iya, enggak.
Ya nggak tahu lah itu manajemen. Dia mau 10, mau 100 urusan perusahaannya, gue ngambil pusing. Ya, Gue ngambil pusing. iya nggak ngambil Iya, pusing iya, terserah. Gue ngambil pusing terserah mau berangkat 10 100. Oke, Mati juga semua intinya juga. yang berangkat 10 semua ke Senegal, tapi totalnya finally akhirnya yang meninggal total korban itu 10. 5. 5 sorry, Lima. 5 orang meninggal. Itu WNI semua. Ya, WNI semua. Nah, ini yang para penonton kan pingin denger nih yang klimaksnya ini kan. Part 1 kan udah nih, part 2 ya yang menurut lu yang paling mencekam itu di momen apa itu lagi pas kejadian itu? Momennya itu pas pada saat kita meminta pulang sama kapten. Jadi Kenapa minta pulang alasannya? kan ada meninggal telur. Kan ada meninggal. Nggak meninggal kan udah resiko. Ya nggak maksudnya mau dikembalikan ke negaranya Ke mungkin. tanah air lah. Di tengah laut. Kan WNI. Boy, ini kan manusia, boy, bukannya Tahu, undur-undur. kadang-kadang lu Kan telur. bawa manusia semua perlu kabar keluarganya yang di tanah air. Langsung dibuang. Ada kabar kayak gitu. Pokoknya yang meninggal itu taruh di freezer semua kan. Freezer. Heeh. Terus Satu ini- kapal. Kita Satu kapal. Lu tahu 5, tahu kapal yang sebelah mati dari siapa? rapitan semua. Rapitan itu berdempetan semua. Ketika sudah tahu meninggal, Hmm. ada yang maksudnya ada yang meninggal itu rapitan semua kapal. Kapal lu 2. Kapal gua 1. Yang meninggal. Di kapal gua 2. Lu tahu itu kapal yang lain ada yang meninggal bagaimana caranya? Kapten komunikasi. Hah? Komunikasi Antar kapten komunikasi Antara kapten. antar nakoda ya. antara kapten. Komunikasi lewat radio. Oh. Iya, iya. Jadi rapitan, ya gue pikir gua nggak tahu rapitan kenapa, totonya Rapetan apa rakitan? rapitan. Kalau bahasa rapitan itu rapetan, ngerapet, Oh, heeh. Jadi di laut langsung rapat 10. ngerapet semua 10. Ternyata ya Berkabar lah tuh. gua nggak tahu, tiba-tiba gua ke kapal temen gua, ya meninggal juga ternyata. Meninggal kenapa? Ya, Tadi dulu boy, biar gitu ngomong. Ya meninggal kenapa? ya kekurangan cairan. Cairan apa? Cairan tubuh lah, boy. Ion. Iya. Iya, cairan Di tubuh. cairan tubuh emang sama dehidrasi, sapi. dehidrasi. Emang lu nggak dikasih minum? Iya kagak ada minum, udah apain? Enggak. Nah, iya itu kenapa kan seharusnya itu kan tanggung jawab dari manajemen dong masalah minum itu. Iya, itu memang gimana ada, Man. bisa Ada, itu, ada. itu Jadi- gimana bisa jadi dehidrasi bisanya- gitu? Ntar ada, ntar enggak. Gimana jawabnya bener? Ada. Jadi salahnya si kapten ini, selangnya itu bekas solar. Selang itu bekas solar. Keracunan. Ya namanya dicuci dengan air laut ya nggak bisa lah. Iya. Selang Masih bau. gitu masih bebekas, terkecuali Emang nggak bawa selang cadangan? ya nggak ada. Nggak ada selang khusus gitu ya? Nggak prepare. Nggak ada. Lupa beli kengkoh berarti. Iya nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu lah. Yang jelas Yang jelas bermasalah lah nih. yang gue pakai itu yang bekas solar. Ya gue ngomong sama teman gue, sampai budek juga nggak bakal bersih itu kalau dicuci pakai air laut gitu. Agak susah juga Kenapa sih. lu nggak tenggak ya langsung? Lu bagaimana tenggak boy, namanya di itu boy, lu gimana lu mana di kapal Ambil gelas. taruhnya di bawah boy, Enggak, lu itu- mau ngambil di mana? Enggak, sebenarnya lo kalau minum itu ada sistem penyulingan air dari air laut ke jadi air tawar nggak sih di sana tuh? Nggak ada, namanya tuh kapal fiber di situ susah. Kalau kapal fiber susah. Satu itu berarti kayak penjara laut itu ya. Iya, betul. Kayak begitu loh. Tapi penjara juga nggak gitu-gitu banget dah, minum air bersih juga. Beda lah. Yes, Itu beda. kasus banget. Ya itu nggak ada. Tadi gue minta lo ceritain yang paling mencekam di itu tuh apa? Soalnya kan ini judulnya kan kapal neraka nih. Ya itu yang mencekam itu pas pada saat yang meninggal itu mau dibuang di tengah-tengah. Gua pikir apa ya? Kalau dibuang ke laut itu ya dia kan orang Indonesia, gue juga orang Indonesia, nggak sepantasnya kalau dibuang di laut gue. Kalau Indonesia Kalau itu Indonesia kan
penuh budaya bos. Iya, Penuh lebih budaya, Bos. memanusiakan Nah, manusia. iya. Makanya kan gue pikir ya udahlah, karena memang 12 kru, 12 orang kru ini orang Indonesia semua, ya gua ya 10 lah kan, termasuk yang gua kan meninggal di kapal gue, ya 10 kru ini ya gua alih semua ke gua bilang, gue pikir udah ambil aja pisau proses di engine, lari ke kapten. Enggak, jadi tuh ABK tuh full WNI, tapi kalau kepala orang asing gitu Orang ya. asing, orang asing. Orang asing. Satu tadi lu bilang satu kapal berapa orang? 12. Ada 120 orang warga Indonesia dong. Iya, Dari 10 kapal. dari 10 kapal. Setelah itu balik semua pas kejadian itu. Dari 10 kapal. Balik setelah gua udah di Indonesia. Setelah Oh, gua berarti di belakangan Indonesia, iya. Jadi gua ke Dubes itu setelah gua ngomong sama kru yang 10 orang ada di kapal gue ini, ngancem kapten suruh minta pulang. Ya jadinya dia kontak sama bos, kita pulang, mendarat di darat, mendarat di darat, terus dijemput kita sama ambulan. Dijemput sama ambulan, ternyata fix nih, disangkanya kan kita kena virus, sangkanya kan waktu itu kan ada virus apa sih, Ebola. Ebola. Virus Ebola itu emang nggak boleh ke darat, harus suntik mati, buang di laut langsung gitu. Jadi fix kita nggak ada punya virus, kita ke darat langsung dijemput sama ambulan. Dan kebetulan gue juga emang sakit kemarin waktu pas di Afrika itu, nggak bisa jalan. Gue ke rumah sakit ke di Afrika Selatan, khususnya di kota Senegal. Ya gue selesai di rumah sakit, gue ke Dubes, ke KBRI gitu. Nah dari situlah gue berusaha untuk semuanya pulang ke Indonesia, balik ke Indonesia gitu. Setelah itu kabar semuanya udah beres. Alhamdulillah gue pulang. Kabar baik ya, alhamdulillah gue pulang. Dan setelah udah di Indonesia baru gue ke Priok. apa namanya, Dubes. bukan Kantornya. nggak, bukan kantor, apa sih namanya, Gimana BP2 TKI. BP2 TKI, ke kantor BP2 TKI gua melapor, karena kan gua dapat surat dari KBRI sana kan. Gua minta surat, dikasih sama dia, karena kebetulan dari kakaknya si Luai ini kan punya temen orang DPRI ya, Pemerintahan lah. Komisi 9 DPRI kalau nggak salah tuh. Nah itu dia email, ya itulah yang gue bawa pulang, email itu Buat bukti ya. buat bukti. Jadi gue langsung tembusin ke BP2 TKI. Akhirnya di ACC sama dia. Nggak lama kemudian, antara 2 minggu atau 3 minggu dia pulang. Ternyata memang kapal itu bangkrut sebenarnya aslinya. Memaksakan operasi, mengoperasikan ambilikan kegiatan yang di kapal itu. Makanya gue pikir ya udahlah, mau diapain. Ada tambahan Lukman? Enggak, ya itulah dia, maksud lo itu di satu, apakah itu jadi satu titik terendah dalam hidup lo tuh pada saat lo ya mengalami kejadian kayak gitu tuh, menurut lo apa hal yang biasa atau gimana menurut lo? Atau baru ini lo ngalamin? Baru kali ini gue ngalamin. Ya itu apakah titik terendah dalam hidup lo atau bagaimana? Ya enggak sih, Biasa aja. biasa aja. Nah, Ya intinya sih jadi pelajaran aja buat gua gitu loh. Ketika memang nyari perusahaan perairan itu enggak sulit gitu loh, mudah sebenarnya. Tapi gua karena dilema aja kan, waktu zaman itu kan gua dilema, terburu-buru. Karena satu kan memang bokap gua kan udah meninggal.
Ada niatan lagi atau udah kapok Ada. mau lagi berlayar? Oh, lagi. Mau pilih yang salah lagi atau salah yang Iya benar? enggak lah, yang benar lah. Masuk. Aduh. Nggak ada. Nah itu loh, ceritain lagi loh, apa kejadian-kejadian yang paling yang terseram ya di part 1 kan lu udah waktu itu udah ngejelasin apa sih yang berantem itu apa gimana? Itu tadi Atau ngancam. mungkin lu Itu ngancem itu. lu enggak kejadian dari awal itu gimana? Kok bisa konflik kayak gitu gimana? Coba ceritain deh. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk orang lagi nyantai atau tuh berantem kan nggak mungkin. Pasti ada cekcok kan. Nah, ini awalnya runtutan awal sampai Penyebab. akhir. Dari awal sampai akhir tuh berantem gimana? Nggak mungkin nggak ada. Ada yang waktu itu lu ceritain sampai bawa-bawa pisau proses kata lu. Itu kan di part 1 udah jelasin. Itu kan yang lu maksud itu kan gua nggak berantem. Itu cuma mengancam doang. Ngancam si kapten supaya kita balik ke darat. Supaya dia itu menelpon bos dari lewat satelit kapal. Gitu. Jadi ya mau nggak mau harus begitu, kalau enggak ya nggak bakalan ke darat kita. Sampai ya kita makannya seadanya kan. Sebenarnya kalau di awal perjanjiannya itu lu tuh dijanjikan gajinya tuh gimana sih? 200 Dolar. $250 Per bulan, per bulan. bukan per minggu. Per bulan. Pada akhirnya kenyataannya apa yang bekerja di sana tuh total berapa tahun terus Gue 8 bulan. Oh berapa tahun? Hampir. 8 full bulan. dibayar semua. Enggak. Akhirnya dibayar berapa dari total 8 bulan itu? Enggak ada yang dibayar dari yayasan. Enggak ada. Enggak ada. Cuma Dan dari dubes dikasih duit atau apa gitu? Agensi doang sih. Bantuan? Agensi dari Afrika Selatan. Dapat duit doang. Itu sekitar 350. Enggak, ya bener. $250 gitu. Lu dapat duit apa nggak dapat duit? Dapat duit apa dapat agensi doang? Yang jelas. Ya dapat dari agensi doang, agensinya dari Senegal. Berupa apa? Duit. Iya, $350. Antara 350 atau $250 gitu. Untuk pegangan aja kata dia. Anjir, jadi selama 8 bulan lo ibaratnya digaji hitungannya cuman sebulan doang ya? Hitungannya. Ya gua Kurang pikir lebih. iya gua pikir ditransfer gitu loh, ditransfer di rumah. Cash and carry. Ya berupa itulah sesuai dengan Enggak dibayar kontan gitu maksudnya. oh enggak. Per bulan itu kan ditransfer perjanjiannya kata dia. Iya perjanjiannya, tapi yang lo terima itu bentuknya lo dikasih duit cash atau ditransfer tuh $350. Itu cash kalau di agensinya. Ya itu cash and carry tadi. Jadi di sana dia cuma jadi budak doang selama 4 Iya. bulan. Perbudakan berarti. Iya. Gua gini loh, gua sangkain itu kita tuh udah itu tahun berapa kejadiannya tuh ya? 2000 berapa ya? 2016. 2016. Gila, ternyata emang gua sangka Dari itu isu-isu doang ya human trafficking tuh. 2015 sampai 2016. Gitu. Gua 8 bulan, 5 bulan kerja, 6 bulan kerja, 2 bulannya itu libur. Karena ya itu ada yang meninggal. Iya, gua sangka itu cuman kayak isapan jempol doang. Dan gua dengar-dengar berita lah human trafficking dan lain-lainnya. Ternyata Itu bukan human. Itu bukan jalan orang karena ketakutan. Ini kan sama aja lah boy, lo kerja tapi lo nggak digaji mah sama aja sebenarnya. Perbudakan. Terus apa lagi yang kira-kira lo mau ceritain yang wah nggak bisa gue lupain ini? Yang gue nggak bisa lupain Kan itu udah ya ketika 8 bulan nih panjang nih, masa iya lo kagak ada cerita sama sekali? yang Cuman itu doang. berkesan gue itu ketika gue sudah di darat aja sih. Ketemu kawan orang Indonesia di kapal lain gitu. Oh beda manajemen, Beda manajemen, beda perusahaan juga sih. ikan juga. Emang ikan apa yang cari julung-julung?
Kalau teman gua itu Marlin. cumi iya, Pokoknya marlin iya, Ente, bukan teman ente. Ente apa yang dicari di laut? Ikan apa? ikan itu hiu, meka, marlin. Nah, iya, jangan Gede semua berarti. jangan Yang ceritain gede semua. jangan ceritain kapal orang, kapal ente. Kapal ente apa yang dicari? Ikan apa? Ya, Itu tadi marlin. kan udah dijelasin. Iya, marlin. iya Marlin tadi udah Itu dijelasin. udah dijelasin. Oke. Duh, ampun lah. Jadi kalau ke temen gue ini ya yang berkesan itu ya emang pas saat di darat aja sih gue. Berkesan banget karena ketemu ada salah satu orang. Kalau di darat lah iya lebih udah pasti tenang. Yang pertanyaannya pas di sana apa yang bikin kena banget. Ya Allah dulu serem banget gitu loh. Pertanyaannya itu pas Yang pada saat di serem-serem kapal, bukan di itu. darat. Kalau di Saat di darat kapal. sama aja lu keluar dari penjara. Nah, senang. Ya nggak juga, nggak juga. Belum tentu lu ketemu sama orang Indonesia. Mm-mm. Di Afrika itu nggak pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Prancis. Karena dia masih jajahan Prancis. Yakin lo benar. Iya. Iya benar. Pada saat lu masih di kapal, yang lu mau ceritain di sini apa yang paling berkesan, yang paling ngena, yang paling masih diinget di otak ente? Yang serem, paling serem. Kan selama 8 bulan ini kan pasti banyak cerita kan selama 8 bulan yang lalu itu. Bukan- Iya pas karena- gua bukan- sakit aja sih. Bukan karena ada yang mati, bukan. Udah itu doang. Pas gua sakit aja. Ngeri. Dicuti mati. Ngeri mati aja gua. Oh, ketakutan di tengah laut. Di tengah laut soalnya kan. Pas Ingat. gua ngeliat temen gua meninggal, kebetulan temen gue ini orang Tegal ini kan meninggalnya benar-benar di pangkuan gua. Dan kebetulan pun gua tuh lagi sakit, nggak bisa jalan di kapal. Itu pun gua Kenapa bopok. kaku? Kram? Kan tadi udah jelasin. Apa? Kekurangan cairan. Oh iya. Apa? Kekurangan cairan, kurang gizi juga, Kurang gizi. malnutrisi. Nutrisi. Makanan yang lebih expired. Terus selama di sana minumnya minum apa? Ya minum yang bekas selang solar itu. Iya. Minum air laut langsung. Enggak, air itu air mineral asli. Heeh. Tapi selangnya itu bekas solar. Enggak, itu air mineralnya itu sumbernya dari mana sih? Ngambil dari darat. Kan ada kapal Dataran. darat. Oh, Ada kapal daratnya. Itu Oh, kapal-kapal frozen. penyuplai yang itu ya. Frozen itu kan yang gue bilang itu. Ketika merapat itu kita ngambil Dia bawa bahan-bahan pokok. Hmm, Bahan-bahan pokok semuanya termasuk solar. Gitu. Iya, bahan bakar. Bahan bakar. Jadi ya itulah yang gua paling ditakuti cuma gitu doang sih sebenarnya. Gua sakit jauh dari orang tua, Takut mati. takut mati. Itu aja. Apalagi ya benar itu ya pas teman gua meninggal di pangkuan gua aja. Sangat ngeri banget gua. Kok bisa Iya. di pangkuan lu kenapa? Gua minta. Ada pesan nggak dari Gua teman lo minta. pas dia mati, sebelum dia mati? Dia sebenarnya udah lulus, maksudnya dalam arti udah finish. Itu dia finish itu beda sama gue itu sekitar dia tuh jalan sekitar 4 bulan 5 bulanan lah. Itu dia udah finish sebenarnya asli. finish maksudnya masa kontraknya habis. Terus tinggal pulang. Tinggal pulang. Terus Ternyata nggak pulang. terus Berlanjut sampai 5 bulan terus meninggal. pertanyaan saya apa, Man? Kenapa meninggal di pangku? Iya, kenapa di pangku? Gue minta kan gue udah ngomong, gue minta. Nah, Gue minta. Karena posisinya di ini gue tahu, gue bilang ini nggak bakalan lama. oh jadi lu minta dia di pangkuan lo? Iya, gue minta, gue bilang, bang, gue minta si Rasjo ini, namanya Rasjo Bibanto. Si Rasjo ini, gue pengen di pangkuan gue, bang. Kenapa kata dia? Gue sayang sama dia. Gue tahu Rasjo ini saat ini bagaimana, gue tahu.
gue minta di pangkuan. Gue di pangkuan gue, pada akhirnya nggak lama gue kasih minyak kayu putih, minyak kayu putih atau balsam gitu. Balsam aja habis dua apa sih ini segini nih balsam segini yang kecil. Itu hampir botol. Iyalah 2 botol lah. Itu habis 2. Gua rasa kepanasan kayaknya tuh. Enggak ada rasa kata dia. Terasa. Enggak terasa. Makanya gua balurin semua. Jo, terasa gak Jo? Enggak katanya. Lagi Van kata dia. Timpa lagi sama gua. Panas gak Jo? Enggak. Timpa lagi Van, ditimpa lagi. Mati rasa kali ya. Pas gitu ya pas ketiga kalinya, Jo, istighfar aja udah, banyakin gua bilang. Ya gua pikir ini udah nggak bakalan lama. Udah parah. Kacau gue bilang ada senior gue, bang nggak lama nih bang, gue bilang lu jangan begitu gitu. Iya nggak lama, orang balsam aja nggak terasa. Sedekat apa sih lo sama beliau itu bisa sampai lo tuh ada permintaan seperti itu tuh? Karena beliau ini ketika gue jaga shift malam ini, kalau nggak ini ya nggak operasi gitu, nggak ngambil ikan, dia selalu malam datang ke gua, Temen ngobrol gitu ya. temen ngobrolin gua. Pas saat gua jaga, kadang-kadang dia jaga, gua datang, dia cerita. Itulah yang gua Bikin lu berkesan. ya itulah, makanya gua ngenes aja sih gua pada saat dia meninggal. Sebenarnya dia pulang dari Afrika ini katanya dia mau nikah Sama? sama ceweknya di kampung. Jadi ya itulah gue berkesannya itu tuh gue sedih banget sih sebenarnya gue. Makanya kalau gue ceritain soal dulu ya sedih dah, Sedih kenapa? sedih lah. Ya kehilangan sahabatnya boy. Kawan gue apa ya, dikatakan dia tuh nggak tahu apa-apa. Itu asal kerja digebukin sama senior. Terus kalau tidur digebukin dulu. Dan itu maksudnya kenapa tuh? Tuh kenapa digebukin? Senioritas. Dia buat kesalahan Nama- atau apa? Kalau kan kita tuh kalau bel itu kan kerja langsung, dia nggak bangun. Ya namanya orang awam mungkin ya. Oh iya, Orang berarti awam. dia buat kesalahan lah ya. Iya, buat kesalahan. Ya tapi kan nggak manusiawi lah kalau digebukin begitu kan. Berbonyok. Sampai bonyok. Emang keras. Sampai ada di atas senior gua, dua senior gua lah. Sebenarnya dua finish juga udah 2 tahun yang lalu gitu. Jadi dia masih di situ. Itu pun dia bekas dianiaya sama satu temennya, diikat di apa sih bahasanya tuh, kayak holdernya kita tuh kan ada satelitnya di kayak apa sih, Tiang. pelampung itu, Oh, pelampung gede itu kan ada sinyalnya tuh. Itu diikat di situ dia 24 jam di situ tengah laut. Nah, itu kabar kapten yang dari Cina itu gimana sampai sekarang? Anjung Hwan. Apa boy? Jiang Kasak. Enggak ada kabarnya mas. Anjung Hwan. Enggak ada kabar. Enggak, intinya terakhir lo ngelihat dia masih hidup lah ya, maksudnya. Masih hidup lah. Enggak di penjara gitu atau gimana setelah kejadian kasus lo ini? Ya gue nggak tahu lah, sekitar pas gue pulang itu tuh gue nggak tahu kabarnya lagi. Kenapa lu nggak tahu? Ya gue mikirin orang Indonesia, ngapain gue mikirin orang Taiwan? Katanya lu menuntut dia. Ya menuntut dia perusahaan lah, ngapain menuntut dia? Nah, perusahaan bagaimana tahu kalau orangnya udah kagak ada? Apaan yang nggak ada? Anjung Hwan ya? Gimana Orang sih? Cinanya maksudnya. bukan tim Taiwan. Ya orang Taiwan beda boy, beda perusahaan kita. Kalau gue perusahaannya kan di sini Indonesia. Kalau dia masih perusahaan di Taiwan. Lo katanya tadi mau nuntut orang bos lo itu yang apa, kapten. Bener apa salah? Nah, Iya man. Iya terus. Nah,
Sekarang lu bagaimana mau tahu kalau dia tidak tahu lu keberadaannya dia? Lu bagaimana carinya? Gue mau tanya sama lu. Bahasa gua nuntut itu ketika gua pengen ke darat, boy. Tuntutan ke pokoknya intinya lu pengen terbebas dari tuh kapal, nuntut Iya, itu aja. Lu itu tuh gak aja. mikirin si kapten ini bodo Enggak, amat, bodo yang amat. penting gua keluar dari Keluar, kapal ini. Karena tadi di yang satu kapten yang mau dicari. Denger nggak? Kapten yang dicari sama lu bilang. Kaptennya apa? Kaptennya malah justru dicari sama perusahaan gua. Bukan dia nyari. Bukan Bukan gua dia yang nyari. Oke. Jadi dia tuh udah bodo amat, yang penting gua sama teman-temannya dia Pulang. tuh ya Sebenarnya kapten nggak berwenang sebenarnya. Yang berwenang itu emang perusahaan di Taiwan. Gitu. Mudah-mudahan ada yang nonton. insya Allah dari nonton. Biar pada tahu semua gitu loh, kalau nyari kerjaan ya harus hati-hati aja sih sebenarnya, jangan sampai kayak temen gua ini nih Evan. Jangan terbuai karena gue pengen jadi pelayaran kayak gitu. Iya. Iya. Seharusnya sih seperti itu benar. Apa ya, mungkin orang Indonesia ini kan kalau dengar kata orang bekerja di pelayaran atau misalkan contoh PNS atau apa, pasti yang terbayang tuh gaji besar, pokoknya gue paling berjaya gitu. Tapi kan Satu belum ke negeri orang gitu. iya keren gitu loh, keluar negeri. Nah maksudnya ya harus lebih hati-hati lah. Ya yang dari yang di part 1 aja kan yang udah dijelasin Iya, itu kan, maksudnya kalaupun emang mau kerja kayak gitu ya emang harus ada syarat-syaratnya tuh. Kalau yang legal itu kan mesti ada banyak kan, Banyak ada surat sertifikatnya lah, paspor, ada berapa tuh, ada banyak lah Itu suratnya. ada 7 semuanya. Ya total 7 lah. Nah kalau Ada 7. Ada 7. Nah, lu lewatin berapa? cuman 2 ya, Berapa fase? bukan fase, Bukan dia fase, dia tuh tahapan. nyerahin Syarat. nyerahin Persyaratan. syaratan. Oke, iya. Nah, maksud gue gini. Kan berarti kapal lu nih salah kan? Heeh. Ibaratnya nggak memenuhi standar. Benar begitu? Lu taunya pada saat masih di darat sebenarnya bisa nggak itu kecium bahwa itu tidak benar? Ya nggak bisa, boy. Kenapa nggak bisa? Gue mau tanya. Belum sadar kayaknya. Karena apa sih? Gua datang ke tempatnya yayasan itu memang diminta sertifikat gua. Iya, terus? Ya gua pikir ya gua nggak mau curiga lah dengan perusahaan ini kan. Positif thinking. Positif thinking aja gua bilang oke lah. Tapi ketika gua ngobrol sama ada orang Taiwan ini, orang Indonesia di Taiwan, perwakilan Indonesia di Taiwan, gua sampai di apa namanya, voice note di video call di komputer. Ketika gua tanya GT itu kan speednya kapal, lebarnya kapal itu udah ketahuan situ. Makanya kan di part 1 itu kan ada kapal tanker itu maksimal 15 GT. Itu udah gede 15. Jadi ketika gua nanya itu dia nggak bisa jawab. Pokoknya gede katanya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah ke kapal soalnya. Kata si orang Indonesia yang di Taiwan. Gitu. Ya gua pikir ya Orang oke lah. Indonesia di Taiwan ini orang kantor. Orang kantor. Orang kantor. Berarti lo nih sebenarnya berarti lo tuh baru tahu ciri-ciri perusahaan yang ilegal dalam hal ini, perusahaan pelayaran ini, berarti lo baru tahu mana yang benar mana yang enggak setelah lo udah menjalani hal itu. Apa sebelumnya lo udah tahu, lo sikat aja bodo amat atau gimana? Baru kali ini gue baru tahu. Oh, jadi setelah lo ngejalanin baru tahu. Baru tahu. Nah, enggak, pertanyaan si Boyo itu maksudnya adalah ya itu tadi, lo tuh sebenarnya udah tahu belum nih kalau perusahaan itu bodong, atau lo emang udah punya
udah punya knowledge atau enggak. Ternyata Enggak, lu orang nggak tahu apa-apa. Tadi ibaratnya. gini, ini di part 1 ditanya sama Luai begini. Ini pengalaman yang keberapa kali? Ada gitu kan? Ini yang ketiga kali. Berarti yang ketiga ini zong. 1 2 enggak zong kan? Secara administrasi mestinya sama. Secara administrasi standarnya harus berlayar seperti ini A B C D C. Itu yang tadi gue jelasin, dia minta. Maksudnya gua lu tahu ini bermasalah pada saat masih di darat emang nggak bisa dicium. Kok ini begini ya? Iya, ada perbedaan. Kok ini begini ya? Oh, nggak ada perbedaannya Sama. pas di sana, Sananya di mana? pas di Senegal. Gue baru tahu ini kapal nggak benar. Nah, enggak, pertanyaan gua dari kapal yang sebelumnya 1 dan 2 itu sama-sama ikan atau yang ketiga ini? Oh enggak, kapal yang pertama itu kan gue di Peri. Oh, berarti Kapal pertama Peri, keduanya di Pulau Pasir. angkut orang doang berarti yang pertama, yang kedua pasir. Pasir. Oh, berarti lu beda-beda nih. Beda-beda. Mungkin secara manajemennya berbeda. Tapi syaratnya sama. Tapi syaratnya sama. Makanya dia nggak tahu. Makanya Kalau gua nggak tahu. Dia anggapnya wah ini setara nih standar nasional. Gitu. Gimana. Ternyata kan beda. Ketika gue udah nyampe di Senegal, Baru tahu. di pelabuhan Senegal, ya gue baru tahu. Oh, ini kapal nggak benar. Jadi kalau ferry itu kan berarti jarak tempuhnya kan nggak sejauh yang ketiga kan, berarti lebih jauhan yang ketiga kan. Iya, tapi kan pertanyaan si Boyo ini kan di kantornya, pada saat di kantor administrasinya kan sama semuanya. Gue nggak mencurigai itu dia ilegal gitu. Karena syaratnya sama, Ya gue Nggak curiga. oke. Tapi ternyata seharusnya nggak seperti itu kan. Iya. Seharusnya misalkan syaratnya 7, ternyata yang diminta kok cuman 2 ya? 2 apa 3 ya? Tiga. Cuman Kan 3. tanker nggak termasuk itu. Nggak termasuk. Karena memang di bawah standar 15.000. Gitu. Gua pikir pas nyampe di sana, gua tanya ya bukan orang-orang yang sekolah pelayaran, orang-orang awam semua yang nggak ada pengalaman. yang ada pengalaman di kapal. Jadi terjerumus lah. Nah, karena ya mungkin ya satu yang tadi lo bilang man, yaitu duit, tergiur, kebutuhan. Ya wajar aja sih ya. Ini nih sebenarnya bukan kejadian kayak gini nih, yang naas kayak gini nih bukan hanya di laut doang sih. Ya kalau gue dengar berita kan kayak TKI kita yang ada di luar negeri kan, yang kerjanya di daratan kan. Betul. Ya ada penyiksaan lah, entah kayak di Malaysia, entah di Arab atau di mana. Ternyata di laut pun ya kurang lebih hampir sama. Lebih seram di laut sih. Iya, lebih seram sih. Lebih serem di laut. Sebenarnya simple kalau dia mau nuntut. Karena agensi di darat, agensinya lah. Simple itu. Lo tuntut agensinya. Cuman kadang iya sih Boy, ya mungkin simple karena kita udah tahu nih, tapi ketika lu di posisi Evan yang tidak tahu, jadi suatu hal yang tidak simple. Karena lu udah tahu nih. Bukan. Kalau menurut gua faktornya bukan ketidaktahuan Evan. Kalau Evan bilang cerita pernah berlayar 1-2, walaupun itu Kenekatan Evan. walaupun itu ya sekepleset-plesetnya ente bisa nyium sebenarnya. Seharusnya. Karena ini berlayar bukan yang pertama kali. Iya, itu kan balik lagi sama Dalam arti persyaratannya sama. nah sama. Kalau sama, kenapa bisa? Terkecuali dia ruko kecil, terus yang perusahaan yang besar di gedung. Ini sama. Desainnya, gue pikir emang kapal-kapal itu kan yang ada di foto. Ternyata yang nggak ada di foto.
Kamuflase. Lah kenapa lo naik? Setelah gue udah tahu di Afrika. Enggak. Lu dari Jakarta naik pesawat beda. Naik pesawat gua Turun kesana. Di Senegal lah, kota Senegal. Oh dari Indonesia naik pesawat dulu baru. Naik pesawat. Kalau dari sini ya gua udah stop, gua bisa lari. Gua pikir tuh lu dari Indonesia berkapal sampai ke Iya. Senegal. Enggak. Seingat gue di part 1 lu cerita gitu. Iya. Udah. Iya, lu berlayar. Berlayar lu baru dari Indonesia. Senegal stopnya ke Jakarta. Iya. Enggak. Bukan. Enggak. Gua naik pesawat. Dari Indonesia naik pesawat turun ke Senegal. Senegal baru berlayar. Gimana sih? Pulangnya kali. Bukan pulangnya, ini berangkat awal. Lu berangkat dari mana gue mau tanya? Dari Awal. Pesawat. Startnya dari Indonesia. Pesawat. Startnya dari Pesawat. Startnya dari negara mana? Startnya dari Senegal. Senegal, kota Senegal. Memang standby-nya di Senegal kapalnya. Oh, jadi keliling-keliling balik lagi ke Senegal Iya, gitu. timur ke barat doang. Gua pikir lu dari Indonesia ke Senegal. Oh enggak. Jadi Gue naik pesawat. Makanya kalau misalkan di sini ya gua nggak bakalan Bisa lah. kabur. Bisa kabur. Karena gue di sana mau ngomong apa? Udah turun. Udah turun dan gua lihat ya gue juga nggak punya duit. enggak sih. Senegal itu lo ngambil ikannya di mana? Di sekitaran perairan Afrika aja atau Afrika Selatan aja sih, timur ke barat, barat timur gitu doang. Dari Senegal, Ghana, Cape Town balik lagi itu doang. Itu timur barat itu. Makanya ya itulah yang gua nyeselin ya, itu seperti pas gue nyampe di situ aja sih, pas nyampe di Senegal, pas gue liat fish kapalnya itu seperti apa, wah gue ngenes langsung piber emang. Enggak gini, gue cerita gini man ya. Pengalaman gue juga. Ibadah umroh itu juga pakai agency. Hampir sama. Walaupun nanti kenyataannya di Saudi itu tidak sesuai. Gampang nuntutnya. Yang di Jakarta kantornya itu yang dituntut. Kenyataannya beda soalnya. Apalagi nggak pulang. Tetap berangkat pulang selamat aja. Tetap berangkat nih ya, tetap berangkat. Ibadahnya baik segala macam, tapi fasilitasnya jadi buruk. Dia bilang pesawatnya Garuda, tiba-tiba Lion Air. Ini, Pan, si jamaah ke kantor marah-marah. Pusatnya. Ke kantornya, katakan di Puskopat. Datang nih, mamah lu berangkat, mamanya Evan berangkat. Lu gimana sih Mas Rio? Lu bilang pesawatnya Garuda, hotelnya ini, ternyata gue di sana begini. Itu berangkat padahal. Yang dituntut sama jamaah ke kantornya, akhirnya apa? Diganti tuh duit. Bukan agensinya. Ya, agensinya. Agensi yang di Jakarta. Yes. Gitu. Iya, jadi maksudnya Jadi kalau lo menuntut si agensinya, ya, lo gampang. agensi yang di Jakarta. Yang Jakarta. Tuntut. Maksudnya tuh gitu. Udah dituntut. Tapi dia pindah langsung. Dia tahu dengan kabarnya itu dia pindah, Oh, pas di update media langsung kabur. kabur. Emang dia apa ini ya? Dia Iya. masuk berita. Masuk berita. Pas yang di itunya kepulangan mayat temennya dia Pulangan itu di langsung di update media. upload dia. Gitu. Iya. Langsung cepet naiknya. Makanya pas ketika gua pulang Berarti lo dari Jakarta ngurus visa dong? Karena lo masuk negara orang, bisa. kecuali Asia Tenggara. Iya bisa. Asia Tenggara bebas visa. Nah, Itu kantornya sendiri yang ngurus. Gue tinggal terima bersih, gue tinggal berangkat. nggak bisa ngurus visa, nggak bisa diwakilin. Tinggal tanda tangan doang sama foto udah. Nah, iya, tapi kan nanti ada interview.
Nggak ada. Oh, dari situ udah salah, mestinya udah bisa baca. Ya gue nggak tahu lah. Ya gue nggak tahu. Nah, di pengalaman 1 kedua ada interview nggak? Kalau visa kan gue nggak Bukan luar negeri. Bukan keluar negeri. Yang ferry sama pasir itu kan nggak keluar Nggak negeri. keluar negeri gue. Maka ini sebenarnya pengalaman pertama dia itu sebenarnya pengalaman pertama dia gua. untuk ke luar negeri. Secara regulasi kan agak berbeda. Makanya kaget gue. Mungkin kalau ada almarhum juga nggak boleh kali. Makanya sih itu lo untuk ke depan sih emang harus lebih nanya sana sini dulu sih ya tentang regulasi pembuatan visa macam-macam. Jadi lo tuh nggak buta sama sekali lagi. Jadi satu, terus yang kedua ego lo tuh lebih harus ditekankan, jangan mikir duitnya doang. Memang duit memang kita cari, tapi kan keselamatan juga. Iya, maksudnya kan Buat jadi pelajaran aja. pastinya sih itu mah. Pastinya. Iya pastinya. Ya mudah-mudahan aja gitu. Ya itu aja. Terus kira-kira apa nih pesan yang mau lo sampaikan ke teman-teman nih setelah udah panjang lebar dari part 1 dan part kedua nih, ya part terakhir lah ini. Ya sama sih sama part pertama yang gue bilang. Jangan takut di negara orang, gitu aja. Jangan takut di negara orang, maksudnya gimana nih? Jangan takut dalam artian Dalam artian jangan diem aja kalau memang itu dia kena bermasalah di satu posisinya dia atau di perusahaannya dia sendiri. Gitu kalau gue. Nggak, terkadang manusia itu takut di negara orang. Pasti takut. Pesan ke teman-teman yang ingin berlayar apa? Kudu teliti aja sih. Itu tadi nih jawabannya. Tadi. Itu tadi jawabannya. Kenapa jadi berat pelit? Baru nyambung. Kudu teliti, ya terus. Kudu waspada udah. Udah itu aja sih. Jangan tergiur karena uang. Ya itu makan masing-masing baik kalau tergiur itu mah. Kan kita nggak ada yang tahu ekonomi orang. Ya mungkin terdesak. Kita kan nggak bisa ngelarang juga. iya, kita tidak melarang tapi ngasih apa ya? Wejangan gitu maksudnya. Nasihat. Iya nasihat. Nasihat itu masalah mau dia nerima atau enggaknya urusan pribadi masing-masing. Tapi setengahnya kita menyelamatkan Iya. sebelum terjadi. Memang ego itu harus diturunkan. Memang kita butuh duit, tapi kita mesti harus waspada, teliti. Makanya gua Iya. bilang, Ya itu berhati-hati tadi. aja. Harus berhati-hati gitu aja. Berat di hati. Iya. Dengan Berat di hati apa ya? Berat di hati atau hati-hati? Berat di hati atau hati-hati? hati-hati. Iya, berhati-hati. Berhati-hati. Tadi Gitu. boy dengarnya berhati-hati. Berhati-hati aja dengan perusahaan itu yang dia ngelamar itu, gitu aja. Selama di sana makannya apa? Kodok. Tapi jelasin. Apa coba? Kan udah dijelasin. Gua belum denger. Gua nggak ada di part 1. Makan mie yang udah expired 15 tahun. Cakep. Biar matang. 15 tahun. Mm-mm. Itu paling kecil udah itu expired. Nah, itu yang pengalaman lo nggak lo lupain. Soal makan iya. 15 tahun, Man. Iya, mau nggak mau. Dia juga ngeliat pasti bentuk kemasannya udah berubah boy 15 tahun. Karena dia memang dari freezer sih, taruh Berarti nggak berubah ya. nggak berubah. Cuman tanggalnya aja. Mau nggak mau makan apa? Oke lah 15 tahun. Mudah-mudahan masuk. Masuk apa? Kapan? Masuk di otak gua.
Lah iya, Emang Ya bisa aja jadi Iya, itu bisa. untuk nekan budget kali. Bisa jadi karena nggak habis, orang- jadi stoknya udah simpen terus. iya, atau bisa jadi dia beli makanan basi buat ini bisa jadi Habis kan. habis makan mie makan apa lagi? Selain mie. Ikan. Ya ikan kan Ikan. pastinya lah mah. Ikan pastinya. Ikan apa itu yang tadi patin itu yang lu cari itu? Apa? Tuna, tuna. Tuna. Apa tadi? Hiu sama apa? Marlin. Marlin. Paling itu doang sih apa? Hiu. Sirip ya. Lah enak atuh. Iya, karena fresh dari laut langsung. Hiu. Tapi nggak diolah kan, tuna. langsung makan gitu. Dijemur Oh, dulu. jemur. Kayak rengginang gitu. Enggak. Kalau Sirip, sirip Kayak di rengginang dijemur. kalau sirip itu diolahnya itu kita Pisau. rebus dulu, disisik. Rebus pakai air apa? Air aja berkurang. Air tawar nggak ada. Air laut. Air tawar. Air solar itu. Iya. Terus habis direbus Kok nggak solar tuh? Dari Bekas solar. Bekas solar itu. Selangnya. Itu nggak pakai selang. yang di bawah. wadahnya bekas solar. Yang di bawah Yang di bawah itu airnya. Terus di pakai api. Gila ada kompor lah. Gimana sih? Bisa pakai rebus pakai magicom? Iya. Prepare bisa. amat. Bisa. Iya. Tunggu dulu. Nah makanya tanya pakai api apa pakai apa? Tunggu dulu dia bisa ngomong. Simpen kadang-kadang. Ntar dulu gua jelasin dulu. Gua rebus, gua sisikin dulu. Kulit siripnya, habis itu jemur, rebus lagi sampai 3 kali. Jemurnya berapa jam? Setengah hari. Setengah hari. Terus Habis itu rebus lagi, sisik lagi baru itu lagi. rebus sisik kecil tuh. Enggak lah. Enggak, itu ngilangin amisnya. Ngilangin amis. Habis itu baru pakai kecap goreng. Nangkep. Cek. Potong. Rebus. Tahu tadi Nangkep, tahu rebus siripnya lu dulu. bikin dulu. Rebus dulu sisiknya. Boy bilang, tangkep, cep. Langsung rebus. Hiu. Muat. Hiunya muat. Siripnya. Kan dibilang tangkep. Taruh di dek kapal kan? Nah, Iya, diambil sirip Dan siripnya siripnya doang. Iya berarti kan tadi kan gue bilang di itu. Direbus. Potong dulu siripnya. Iya, potong Iya, itu. siripnya terus Iya. direbus kan. Iya. Udah direbus disisikin. Iya, nggak usah dijelasin juga lah, udah tahu Iya, kan. itu. dikulitin kan. Ya, dicek dah. Taruh. Nangkep deh. Nah, Potong kan? Potong. Terus akhirnya lu masuk ke rebusan. Taruh. Nangkep kan? Nangkep nih. nggak On. nggak apa-apa lewat aja. Nangkep. Nah, Hiu kan? nah. Panda. Panda laut. Taruh. Enggak. Nangkep nih, Pan. Hiu. Lo potong kan? Tadi kan kata lu 2 kali nih penjemuran. Iya. Potong. Potong. Iya. Siripnya dibersihin. Rebus dulu baru dibersihin. Direbus dulu jadi supaya sisiknya tuh gampang Oke. dikuletin. Salah berarti. Kita salah denger, Pai. Lu enggak, lu yang salah. Yang salah, boy. Bisa begini aja. Nih, udah ini yang terakhir nih, Maksud gue tangkap. Tangkap. Taruh di Tangkap. dek. Potong sirip, Potong sirip, rebus. Rebus. Siripnya direbus. nggak dibersihin dulu. Sirip Enggak, Langsung rebus, rebus, baru baru disisikin. sisinya Jemur, dilangin, Dilangin, jemur, setengah hari baru rebus lagi. rebus lagi, sisik lagi. Sisik lagi sampai 3 kali. Jemur lagi. 3 apa 2 kali? 3 kali. 3 kali. Tadi 2 kali bilangnya soalnya. Ya mungkin ya 3 kali. miss kan. Kupingmu kali. Amis. Kupingmu kali. Amisnya masih bau. 3 kali. Nah, terus pas lo udah liat jemur udah ini, udah 3 rebus kali. ciut langsung. Pas gitu langsung dipakai Kecap. kecap. Kecap apa? BC? Bawang putih, Gak gue sesembung. bawang merah. Ada bawang putih. Ada bawang putih. Nanam di dek. Enggak kan dari itulah, dari Bisa, frozen, nanam bisa. kapal frozen itu. Hmm. Kapal bahan pokok itu kan yang dari darat bawa. Nah itu nggak Ya tahu nggak basi. kargo lah gitu loh ya. Nggak ada yang basi-basi itu kayak bawang, cabai. Enggak. Oke. Mie, ikan apa lagi? Daging babi.
Terus Ada Udah. Betawi. Daging babi dari kapten. Karena ayam aja ciut. Maksudnya Ayam ciut, ayam udah lama. Ayam aja itu sekitar 10 tahun. udah bau berarti. Nggak bau kan di freezer. Di freezer. Oh. Ciut. Ciut Ya, ayam. Cion, lu cobain aja, lu masukin sosis atau ayam bertahun-tahun, ciut lama-lama. Ciut. Kan kandungan airnya itu kan hilang lama-lama, kering kan. Akhirnya ya udah ciut, akhirnya berubah jadi panda air. Oh. Ayam aja dapatnya jarang. Ayam. Nah ini gua belum gua tanyain, itu sebenarnya lo itu nangkep semua sumber daya alamnya itu kan kayak tadi ikan marin dan lain-lainnya itu buat konsumsi di restoran atau gimana sih, apa untuk Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Pada intinya, gue ngambil aja, udah disuruh ngambil. SOP gue suruh ngambil ikan, ya ngambil ikan. Gue nggak tahu untuk apanya. ya kali gitu loh denger selenting-selentingan kan. Nggak tahu. Ngelek. Kalau di kapal itu, kata dari kantor sini, ketika sudah di kapal dapat bonus katanya dari ngambil ikan. Bonusnya gimana Ikan, tuh hitungannya? ikan tuna gitu-gitu kan. Hmm. Ikan hiu. Ikan hiu itu paling bagusnya itu ikan hiu biru sama ikan hiu yang coklat. Ada yang putih, hiu putih. ini hitam ada sih kalau nggak salah. Hitam ada. Ada. Lu warna apa, Pak? Sukanya? Hitam ada hitam, tapi sininya putih Dadanya. dadanya. Itu Yang mahal. hijau ada nggak hijau? Itu malah nggak ada. Ada. Itu mahal itu. Hijau, kerang hijau. Iya Itu bilang. mahal. Yang paling mahal itu hitam, ininya putih dadanya. Oh berarti dijual. Itu dijual. Berarti Yang kan- mahal tuh paus hiu, yang mahal tuh. Udah pernah lihat paus hiu? Belum lihat gua. Yang totol-totol, dia makannya cuma plankton doang, yang gede Gua banget. nggak tahu. makanya Bang Tong. Patrick. Berarti nggak ada rayap di sana ya? Ada rayap laut ada. Panda laut. Tanyanya itu loh. Nggak ada berarti ya? Iya nggak ada lah. Nggak makan nasi? Kalau nasi ada, Ya itu tadi. tapi jarang. Rengginang. Lebih banyak kentang kali ya, kentang. Enggak juga, Oh, pokoknya karbohidratnya tuh Apa? mie aja, mie doang. mie doang. Nasi itu aja kita keringin, Hmm. kita jadiin Rengginang. rengginang, ada yang juga dicampurin sama gula. Rengginang, cangginang, canggining. Gitu. Makanya Ya maka Makanya apa? kesan-kesan gue lah yang paling mantap itu yang di itulah, Warna kepiu. menangkap hiu sampai laut merah. Oh darahnya. Enggak, lautnya merah. laut merah. Oh laut merah. Laut merah. Itu gua satu palka itu kan Ketopal tuh apa? satu palka itu satu mesin es itu, satu palka itu kan 1.500, ada 10 palka, Hmm. itu hiu semua full. Itu baru kena dapat laut merah gue tuh waktu itu pertama kali itu gua kena. Nah penangkapan hiu itu, jadi yang diambil siripnya aja, terus hiunya dibuang, Enggak. segelondongan gitu. Enggak, Dimakan juga semua tubuh-tubuhnya itu. Simpen. kalau gua makan itu cuma siripnya doang, sisanya masukin freezer lagi. Kenapa nggak? Oh semuanya? dikonsumsi semua satu utuh. Iya, karena gua nggak tahu masaknya kalau hiu. Daging Enggak, dulu amis banget. Enggak, gue pernah lihat di TV ya, orang nangkap sirip hiu di perkapalan itu, dia ngambil siripnya doang, itu nanti dibuang hiunya. Jadi Siripnya yang diambil mahal. siripnya doang. Siripnya mahal. Emang siripnya mahal. Ada. Iya, bukan masalah siripnya mahal enggak. Yang gua tahu kayak gitu. Ya ngenes gitu loh. Ada deh, coba deh kalau
Kalau ente Teman-teman bisa lihat di YouTube, cari deh. Dibawa, disimpan lagi, ngambil siripnya doang. Itu pun diomelin aslinya sama kapten. Habis mau bagaimana lagi, nggak mau makan apa, sayuran nggak ada, nasi aja dikeringin gitu. Selain hiu, ikan apa lagi? Tuna. julung-julung ada. Kalau marlin nggak tau masak ya gua. Kalau marlin Sama aja sih kayaknya, lo mau goreng aja. beda man. Kalau marlin Bedanya nggak ada minyak kali. lebih ini banget dia mah, lebih apa namanya, baunya lebih nyengat. Marlin meka itu lebih nyengat ketimbang hiu, makanya gua nggak berani, makanya takut satu kena virus, kayak. penyakit lah intinya, virus atau penyakit dari ikan tersebut, makanya gua nggak mau. Yang lebih sering tuna. Ya kalau tuna mah udah di pasar juga banyak kan. Tuna udah biasa lah. Tuna yang enak, paling enak itu tuna, atau apalagi leher itu ini kan. Tuna itu leher paling enak. Udah ya. Lagi. Apa lagi? Ya udah, mungkin ada tambahan lain lagi yang lain. Lepas, Bos. Pas. Ya udah kita sekarang penutupan aja ya. Apa? Tutup loh. Ya jadi ini part 2 ceritanya sampai di sini aja ya. Kelanjutannya udah nggak ada lagi yang apa namanya sekiranya permasalahan yang harus diomongin lagi. Iya. Ya. Oke, cukup sampai di part 2 aja, nggak ada kelanjutan lagi ya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi tetap waspada aja ya, hati-hati, terus cari tahu info dari agensi atau perusahaannya. Betul. Ya nggak ada lagi korban yang berikutnya gitu. Mungkin udah ada kali, cuman tapi ditutup kali ya. Ya gitu aja. Nanti mungkin bisa ketemu lagi di video berikutnya di Tim Gacoy. Pasti bisa, pasti Pasti ribet. Ribet.